Alah mas, Pak Prabowo itu presiden omon-omon. Saya nyesel memilihnya, gak sesuai dengan pidato-pidatonya, bla 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 bla. Oke ya, masih banyak yang komen seperti itu di sini. Saya ingin meluruskan ya, mencoba meluruskan bahwa dalam keadaan kondisi seperti ini ya gak bisa kita menyalahkan presiden. Ya, gak bisa. Ya, karena ya untuk memberantas negara yang penuh dengan korup-korup ini ya butuh proses juga. Itu terbukti ya, baru 8 bulan Pak Prabowo menjabat sudah 80 koruptor yang ditangkap, yang yang dijadikan tersangka. Bahkan ya koruptor sekelas Riza Khalid aja itu zamannya mulai presiden sebelumnya tak tersentuh, sekarang sama Pak Prabowo digulingkan ya. Nah, perlu kita pahami ya posisi dari presiden itu seperti apa sebelum kita ya menghakimi Pak Prabowo. Presiden bukan lembaga tertinggi di Indonesia, boleh ya. Jadi lembaga tertinggi di Indonesia ini adalah MPR ya, di mana MPR ini isinya ya DPR itu sendiri ya. Lembaga di negara kita ini ada 3 ya, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Kalau legislatif itu yang berhak membuat undang-undang, siapa? DPR dan MPR itu. Ya. Kalau eksekutif yaitu Pak Presiden, berkuasa menjalankan pemerintahan yang tentunya sesuai undang-undang yang dibuat oleh DPR. Ya, yudikatif ya tugasnya apa? Ya, mengadili dan menghakimi, menegakkan hukum, MA, MK. Paham ya? Jadi di sini Pak Presiden tidak berkuasa sepenuhnya. Karena lembaga tertinggi adalah MPR. Contoh kecil saja, ya. Contoh kecil saja. Undang-undang ya perampasan aset ya yang sudah diajukan oleh presiden-presiden sebelumnya sampai sekarang belum disahkan juga. Itulah bukti bahwa presiden ini bukan yang memiliki kekuasaan tertinggi di Indonesia, di negara kita ini, ya. Lalu siapa? Ya ini kita fokus ke DPR-nya. Kalau saya sekarang ya, istilahnya gini, siapapun presidennya, kalau ketua DPR-nya, orang-orang DPR-nya masih ini aja, mau sampai kapan nggak bakalan, ya susah, bulet, akan sama saja. Ya, jadi jangan menyalahkan presidennya. Ya, jadi jangan menggiring ke sana. Ya, sekarang aja Pak Prabowo gak mudah gitu ya mengatasi masalah korupsi yang besar ini, ya. Akhirnya sampai dengan terjadi demo kemarin ya kan. Nah, kenapa Pak Prabowo masih memakai orang lama? Ya itu biar nanti kelihatan sendiri rakyat ya kan, busuknya di mana. Jadi paham ya, siapapun presidennya akan percuma ya jika DPR-nya orang-orang itu saja. Ya, jadi kita fokus sama wakil kita, wakil rakyat kita gitu loh ya. Ya kan? Nah, itulah kenapa ya Pak Presiden tidak bisa membubarkan DPR karena sudah diatur di undang-undang secara tegas ya, nomor 7C tahun 45. Ya, Presiden nggak bisa membubarkan DPR karena Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa itu Mas Ton pemerintahan presidensial? Pemerintahan presidensial itu adalah presiden sama DPR sama-sama dipilih oleh rakyat. Maka ini menjadi 2 lembaga ya sendiri-sendiri dan gak bisa saling membubarkan. Jelas ya, ini banyak sekali ya yang komen, sekarang kita mau diganti sama siapa? Ya, kalau kalian minta dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. Pak Prabowo 1 tahun aja belum bekerja gitu ya, belum penuh gitu ya. Lihat dari semua kebijakan Pak Prabowo itu kan atas itunya menteri-menterinya sendiri, atas dari DPR-DPR-nya gitu ya. Jadi jangan menyalahkan, fokus ke Pak Prabowo-nya. Seorang Gus Dur aja mengatakan orang yang paling ikhlas itu ya Pak Prabowo, ya kan? Nah, jadi gimana menurut kalian ya? Ya, jadi dirubah ya cara pola pandang pikirnya. Lah percuma presidennya sopo ae urip yo ngene-ngene ae. Ya kan? Itu karena apa? Karena DPR-nya orangnya itu aja, dikuasai itu aja. Paham ya maksud saya ya?